Shalom, jemaat Tuhan, Shalom, anak-anak kekasih Tuhan, kekasih-kekasih Allah, dimanapun saat ini, hari ini engkau berada. Mari bersama kami memuji, memuliakan nama Tuhan, mengisi kehidupan rohani kita. Biarlah kita mengisi kehari-harian kita dengan bersemangat di dalam Tuhan, agar iman rohani kita juga semakin bertumbuh. Saya mengundang kita semua yang ada untuk bersama dengan kami mengangkat pujian El Shaddai, tak usah takut, Allah menjagaku. Mari saudara kita imani pujian ini, agar lewat pujian ini kehidupan kita semakin bertumbuh, semakin beriman, semakin kuat di dalam Tuhan. Karena memang Dia Allah El Shaddai. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas. Dia Allah yang selalu ada untuk kita, dan Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Katakan, tak usah takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai, mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kembali katakan, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai, mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai, mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Mari saudara kekasih di dalam Tuhan, kita sedikit merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan mari bersama-sama dengan saya kita berdoa. Bapa, lembutkanlah hati kami agar setiap perkataan dan nasihat-Mu boleh kami terima dan kami boleh praktekkan di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, firman-Mu dibentangkan. Kami tahu, kami percaya Tuhan, ketika firman-Mu boleh dibentangkan, ada nama Tuhan yang perkasa yang boleh kami serukan dan menjadi kemenangan bagi kehidupan kami. Kami belajar Tuhan, duduk diam seperti Maria, tunduk mendengarkan setiap perkataan, setiap kata demi kata, nasihat demi nasihat yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu sedia membuka hati kami di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Shalom pemenang. Katakan bersama saya, lebih dari pemenang, dahsyat, dahsyat, dahsyat. Luar biasa. Bagaimana kabar saudara? Ya, sudah sebulan ya, sudah sebulan kita dirumahkan, tetapi itu tidak mengurangi batas aktivitas kita untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Terlebih kaum ibu ya, ibu-ibu, saya melihat postingan-postingan di FB ada luar biasa, termasuk saya boleh mempostingkan hal-hal yang positif seperti memberikan menu-menu baru, masakan-masakan baru. Wah, itu hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Atau membersihkan rumah bersama dengan keluarga. Ada juga yang saya lihat sedang memperbaiki taman di belakang. Wow, itu hal yang luar biasa. Kalau kita berpikiran positif, kita melakukan hal yang positif, kita beranjak juga dengan positif ya. Dan kita tahu karena kita percaya bahwa Allah selalu ada bersama dengan kita, dan kita melakukannya itu dengan senang hati ya. Ketika kita masak untuk keluarga tercinta. Ketika kita membereskan rumah, kita membereskan rumah juga untuk keluarga tercinta. Apalagi yang kita lakukan, itu hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa, hal yang positif. Ada juga kemarin ya, saya lihat postingan di FB sedang berolahraga, lari-lari kecil di park. Wah, itu hebat. Jasmani kita sehat, rohani kita juga sehat. Amin. Puji Tuhan. Saat hari ini ada renungan singkat yang ingin saya bagikan kepada setiap kita yang mendengarkan hari ini. Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai manusia ada dua masa atau ada dua hal yang pasti akan kita jumpai, yang pasti akan kita alami, yang pasti akan kita hadapi. Dua masa itu tidak mungkin kita tolak, tidak dapat juga kita tolak, karena dia pasti kita jumpai, karena dia pasti kita akan hadapi. Ada dua hal, ya, ada dua hal jauh
dan dekat. Jauh dan dekat. Ya, dua hal. Yang pertama jauh, yang kedua dekat. Apakah yang dimaksud dengan jauh? Saudara mau tahu jawabannya? Ya. Jauh adalah masa lalu kita. Masa lalu kita. Dia tidak akan pernah akan kembali. Masa lalu tidak akan pernah kembali. Sekuat apapun kita berlari mengejar masa lalu kita, dia tidak akan pernah kita raih. Dia tidak akan pernah lagi kita peluk. Dia tidak akan pernah lagi kita pegang. Dia tidak akan pernah lagi kita jangkau. Masa lalu sudah terlalu jauh meninggalkan kita. Masa lalu akan menjadi kenangan. Akan hanya menjadi sebuah kenangan. Entah itu kenangan manis atau pahit, itulah masa lalu kita. Dia jauh. Ini yang pertama, jauh. Lalu apa yang paling terdekat dengan kita? Ada yang bisa menjawabnya? Apa yang paling terdekat dengan kita? Kira-kira menurut saudara apa? Saudara, yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Adalah maut. Kematian. Maut atau kematian, dia berada dekat dengan kita. Dia selalu mengintip, mengintai, mengikuti. Kemana saja kita berada, dia ada. Maut atau kematian tidak pernah kolonwon, tidak pernah sepada ketok pintu, tidak pernah permisi ketika ia ingin menjemput kita. Mau tidak mau tahu kita siap atau tidak. Di saat waktunya memang kita sudah harus kembali. Ini yang paling dekat dengan kita. Maut. Jadi yang pertama, yang tadi yang paling jauh dari kita adalah masa lalu. Yang kedua adalah kematian atau maut. Ini yang paling dekat. Mari saya mengajak saudara-saudara seiman kita buka dulu di dalam Pengkhotbah yang ketiga ayat yang pertama. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Dia berkata, firman-Nya berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saya kembali ulang. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya, jadi termasuk masa lalu dan kematian. Itu ada waktunya. Waktu berjalan begitu sekali cepat dengan cepat hingga kita beranggapan tidak ada yang berubah dalam diri kita. Kehidupan kita yang pada akhirnya ketika kita lakukan sesuatu yang menurut kita sudah baik, sudah sempurna, ketika kita menyadarinya ternyata belum sempurna. Ya pada akhirnya kita berkata, wow, sia-sia. Kita sudah bersusah payah bekerja, kita melihat hasilnya pun tidak baik, kita berkata, sia-sia. Karena tidak sesuai dengan harapan kita. Mungkin kita juga sebagai ada sebagai pemuda, ada sebagai remaja yang sudah bekerja berusaha di sekolah sebaik mungkin, ya. Belajar sebaik mungkin, tapi ketika melihat hasil tidak sempurna, kita berkata, sia-sia, saya sudah capek-capek melakukan ini, ternyata tidak sesuai dengan apa yang saya mau, sia-sia. Ya, ada juga mungkin kita udah rajin berdoa, rajin ke gereja, bahkan sudah turut apa kata mau Tuhan, ya, mungkin sudah ikuti 10 perintah Tuhan, lalu kita merasa apa yang saya mau, apa yang saya doakan, apa yang saya minta dari Tuhan, kok Tuhan belum merubah keadaan saya, kok Tuhan belum menjawab doa-doa saya. Lalu kita berpikir, sia-sia saya mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Sia-sia saya turut apa kata mau Tuhan. Sia-sia. Saudara, manusia selalu hidup menurut waktunya. Manusia selalu hidup menurut keinginannya.
Kita selalu mau apa yang kita mau instan terjadi. Sedangkan mungkin saat itu bukan waktunya Tuhan. Ya, kita memaksa Tuhan untuk melakukan instan apa yang kita mau. Ini yang harus kita pikirkan, sebenarnya yang jadi tuan kita atau Tuhan. Siapa basnya? Siapa bosnya? Sehingga kita harus memerintah dia untuk melakukan yang instan. Semua harus sesuai waktunya Tuhan. Ya, semua harus sesuai dengan izinnya Tuhan. Kita berdoa, kita minta rekomendasi dari Tuhan. Kalau Tuhan kasih tanda atau lampu hijau, baru itu akan terjadi. Kalau masih lampu merah, wow, sabar dulu. Kalau apalagi kelap-kelip, masih lampu kuning, wow, tanda hati-hati. Jadi mari kita lihat rambu-rambunya Tuhan. Sudah sesuai dengan rambunya Tuhan atau belum? Waktu Tuhan tidak dapat terselami oleh manusia. Karena kita tidak satu manusia pun yang tahu, mengetahui waktunya. Tapi percayalah, jika waktunya tiba, itu berarti baik adanya. Saudara, Tuhan tidak menciptakan sesuatu segalanya tanpa alasan. Ketika ada kesedihan, pasti ada kebahagiaan. Ketika ada tangisan, pasti juga ada tawa. Ketika ada sakit, pasti juga ada kesembuhan. Ketika ada duka cita, pastilah ada juga sukacita. Ia akan memberikan semuanya kepada kita untuk mengetahui betapa besar Dia mengasihi kita. Betapa besar Dia menyayangi kita. Jadi oleh sebab itu, tidak pantas kita mencurigai kebaikan Tuhan. Ya, tidak pantas kita memaksa kehendak Tuhan untuk kita. Atau kita memaksa kehendak kita untuk Tuhan. Apa yang Ia lakukan itu baik adanya. Baik adanya. Luar biasa ketika kita berusaha untuk susah payah mengubah keadaan kita. Saudara, kalau bukan waktunya Tuhan, semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia. Oleh sebab itu, bagaimanapun keadaan dan kondisimu saat hari ini, apalagi dengan kondisi yang seperti ini, COVID-19, saudara, ya, mungkin saudara berjalan ke pertokoan, atau saudara lari-lari kecil di taman, ya, atau ya saudara sedang bekerja, melakukan tugas di luar rumah. Rasa kekhawatiran, rasa takut ya dengan keadaan seperti ini mencekam kita ya. Kalau orang udah mulai dekat-dekat, aduh, kita mulai berpikir ini orang kira-kira udah kena atau belum ya, karena kita tidak tahu. Dia mencurigai kita juga mencurigai dia. Ya, seperti itu kan, keadaan seperti ini yang terjadi seperti itu. Tapi satu hal yang harus kita tahu, apapun keadaanmu hari ini, Allah ada bersamamu. Apapun kondisimu hari ini, Allah ada di pihakmu. Saat engkau sakit, Allah ada bersamamu, menjagamu dan merasakan sakitmu. Ketika engkau sehat, Allah pun bersukacita dengan kesehatanmu. Dan pakailah kesehatanmu dengan mengucap syukur selalu. Sakit atau sehat, kita tetap harus belajar mengucap syukur. Karena Allah itu selalu ada di pihak kita. Dan kasih-Nya tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Pesan saya hari ini, jangan pernah mencurigai Allah dengan kondisimu. Jangan pernah mencurigai Allah dengan situasimu. Ya, karena apapun yang terjadi, semua ada waktunya. Masa lalu dan kematian ada waktunya. Dan biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan belajar untuk tetap percaya kepada kebaikan Tuhan. Belajar untuk tetap percaya kepada kasih Tuhan. Ingat, jangan pernah mencurigai Allahmu. Amin. Saudara, saya rindu kita kembali mengangkat pujian bersama. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Dan memang Dia, sungguh Dia, hanya Dia kepunyaan kita.
kekuatan kita. Kita boleh saat hari ini ada kuat, semua karena Allah. Kemampuan yang kau punya, semua karena Allah. Luar biasa Tuhan. Terima kasih untuk segala yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kami. Buat kami tetap hormat, percaya kepada kebaikan-Mu Tuhan. Tidak mencurigai Engkau sedikit pun ya Allah. Karena kami tahu ketika hidup yang kami jalani ini, kami boleh menjalani bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan ada di pihak kami. Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan ada bersama dengan saya dan saudara. Nikmatilah kebaikan Tuhan. Nikmatilah kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhanku. Puji nama Yesus. Katakan, ku berbahagia. Ku berbahagia. Yakin teguh Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya. Ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari yang luar biasa.
Terima kasih untuk firman yang telah Engkau bagikan bagi setiap kami. Biarlah meresap di dalam hati kami seluruh perkataan-Mu hari ini, dan tetap bertumbuh dan bertumbuh, agar kami bisa menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi diri kami sendiri, bagi orang-orang dimanapun kami temui Tuhan, dimanapun kami berada. Biar perkataan-Mu, berkat-Mu menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih jemaat kekasih Tuhan. Biarlah dikuatkan semua kehidupan-Mu. Dikuatkanlah kamu di dalam perjalananmu, dikuatkanlah kamu di dalam kehidupanmu sehari-hari, dan dijagalah engkau dan seluruh keluargamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ibadah saat hari ini, ibadah singkat kita boleh selesai. Biarlah kita tetap merasakan kekuatan daripada Allah. Amin. Tuhan Yesus.